Sistem ekskresi. Paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang. Fungsi paru-paru adalah sebagai alat pernapasan dan erat hubungannya dengan sistem ekskresi. CO2 dan air merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh kita. Hati menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk dapat mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Fungsi hati. Yang pertama sebagai organ pengeluaran, yang kedua sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang ketiga, mengubah asam amino berlebih menjadi urea. Yang keempat, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Kelima, merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu terdiri dari garam empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan, dan zat warna empedu atau bilirubin yang akan memberi warna pada urin dan feses atau tinja. Yang keenam, mengatur kadar gula dalam darah. Yang ketujuh, sebagai tempat membuat fibrinogen dan protorombin yang berperan dalam proses pembekuan darah. Kedelapan, sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Gangguan pada hati. Penyakit hepatitis atau penyakit kuning disebabkan oleh virus. Virus hepatitis dapat menular melalui makanan, minuman, jarum suntik, dan transfusi darah. Penderita hepatitis mengalami kerusakan pada sel hatinya sehingga empedu beredar ke seluruh tubuh. Akibatnya warna tubuh menjadi kekuningan. Ada beberapa jenis hepatitis, yaitu hepatitis A, ditularkan melalui makanan dan minuman, ditandai dengan infeksi kronis tanpa kerusakan organ dalam jangka waktu lama. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibodi dan vaksin. Hepatitis B, ditularkan melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, atau dari ibu ke bayi yang dilahirkan. Kebanyakan penderita dapat sembuh dan mendapat kekebalan, tetapi ada juga yang berkembang menjadi penyakit hati kronis bahkan menjadi kanker. Penderita dapat sembuh dengan interferon, obat penghenti perbanyakan virus, dan pemberian vaksin. Hepatitis C ditularkan melalui cairan tubuh. Hepatitis C juga dapat menyebabkan kanker hati, tetapi biasanya tidak menimbulkan gejala. Hepatitis C sulit didiagnosis dan menimbulkan gejala yang parah. Biasanya 20 tahun setelah infeksi terjadi, penyakit ini belum ada vaksinnya. Tetapi, pemberian interferon dan obat-obatan yang dapat menghambat perbanyakan virus dapat membantu. Kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan jaringan ikat atau bawah kulit. Epidermis. Kulit ari atau epidermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk, merupakan lapisan terluar dan terdiri dari sel-sel mati yang dapat mengelupas. Kedua, lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang hidup yang mengandung pigmen melanin dan berfungsi melindungi tubuh dari sengatan matahari. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari.
Di dalam kulit jangat terdapat 1. Kelenjar keringat, berfungsi mengeluarkan keringat menuju pori-pori di permukaan kulit. Keringat terdiri dari air dan garam. Kedua, kelenjar minyak, berfungsi menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tidak kering. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler, memberi zat-zat makanan pada akar rambut dan sel kulit sehingga sel-sel tersebut tetap hidup. Ujung saraf, terdiri dari ujung saraf peraba untuk mengenali rabaan, ujung saraf perasa untuk mengenali tekanan, dan ujung saraf suhu untuk mengenali suhu. Kelima, kantong rambut, terdiri dari akar rambut dan batang rambut. Di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut pada saat kedinginan atau merasa takut. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap terjaga. Fungsi kulit. Yang pertama sebagai alat pengeluaran, yang kedua sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kerusakan mekanis maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia. Yang ketiga sebagai tempat indera peraba, karena pada kulit terdapat ujung saraf indera yang dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri. Yang keempat untuk menyimpan kelebihan lemak. Yang kelima, tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Keenam, sebagai pengatur suhu tubuh. Pengeluaran air melalui kulit berhubungan dengan pengeluaran air melalui ginjal. Ketika suhu lingkungan kita panas, tubuh akan banyak mengeluarkan keringat dan jarang buang air kecil. Sebaliknya, ketika cuaca di sekitar kita dingin, maka pengeluaran air lebih banyak melalui ginjal. Rangkuman. Yang pertama, proses pengeluaran pada manusia terdiri dari proses defekasi, sekresi, dan ekskresi. Yang kedua, fungsi dari sistem ekskresi yaitu memelihara konsentrasi ion-ion tunggal yang tepat, natrium plus, K+, Cl-, Ca2+, dan lain-lain. Memelihara volume air tubuh yang tepat, memelihara konsentrasi osmotik, mengekskresi sisa-sisa metabolisme atau urea, asam urat, dan lain-lain. Mengekskresikan zat-zat asing dan atau hasil-hasil metabolisme. Yang ketiga, alat pengeluaran pada manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, dan hati.